Shalom Sisi, adik, ayah, bunda, Jesse, CJ, mama, papa yang ada di Palu, Kesia yang ada di Kupang, bersama dengan oma, opa, mama dan papa, demikian juga Tristan yang ada di Bekasi bersama dengan adik-adik, dengan juga bunda, dengan kakak, demikian juga Sisi, Austin, Jojo dan Vivi bersama dengan mami papi, opa oma di sana, bersama dengan oma dan tante. Oma ucapkan selamat malam, selamat jumpa di lanjutan renungan kemarin. Kemarin kita belajar tentang anak-anak atau bangsa-bangsa yang hadir lewat keturunan Nuh, yaitu melalui anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Nah, kemarin itu mereka sudah punya bahasa sendiri-sendiri disebutkan di situ. Sebenarnya ada suatu waktu di mana sesudah air bah, mereka mempunyai satu bahasa untuk semua, seluruh muka bumi. Nah, ini kejadian sebelum Menara Babel dibubarkan oleh Tuhan. Nah, Alkitab mencatat sebagai berikut. Bahwa pada suatu waktu, pada masa itu, sesudah air bah, di seluruh muka bumi hanya ada satu bahasa. Jadi berarti sesudah air bah, anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, pernah memiliki satu bahasa saja untuk seluruh keturunan mereka sebelum peristiwa Menara Babel. Nah, mereka tinggal di sebelah timur, namanya di dataran Sinear. Ya. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain begini. Mereka berkumpul di situ. Mereka tidak menyebar. Mereka katakan, kawan, kita mau buat batu bata yuk, katanya. Kita mau bakar itu baik-baik. Temannya bilang, untuk apa teman? Kita mau bikin menara. Menara yang puncaknya sampai ke langit. Untuk apa? Temannya bilang, kita mau cari nama. Supaya kita nggak tersebar. Kita mau menyatu aja di sini, nggak usah kemana-mana. Temannya bilang, boleh juga. Akhirnya mereka membakar batu bata. Membangun menara, udah mau sampai tinggi sekali. Lalu Tuhan melihat dari sorga. Wah, ini anak manusia ini bikin apa ini? Aku suruh mereka menyebar malah ngumpul. Malah bikin menara. Malah cari nama. Terus Tuhan bilang, wah ini gak beres nih. Lalu Tuhan turun dan Tuhan katakan, mulai sekarang apa saja yang mereka kerjakan akan berhasil. Kalau mereka satu bahasa, satu bangsa, satu pikiran, apa saja. Karena dikerjakan dengan kesehatian. Baiklah aku buat kacau balau bahasa mereka supaya mereka bubar. Karena aku mau mereka menyebar ke seluruh bumi. Akhirnya Tuhan turun dan membuat kacau bahasanya. Ya. Jadi bahasa satu dengan yang lain dibuat kacau. Gak bisa bangun menara lagi. Yang satu bilang, please take the stone. Yang lain, pemeneh. Terus yang Indonesia bilang, apa lagi ini? Gak ada yang mengerti bahasanya. Akhirnya mereka bubar. Masing-masing punya bahasa sendiri. Bayangkan, kalau masa itu ada 1000 orang, 1000 bahasa. Oma belum cek berapa seluruh bahasa di muka bumi ini. Lebih dari 1000 pasti. Ya. Dikacaukan pada waktu Menara Babel itu. Nah, itulah kisah Menara Babel, di mana bahasa manusia dikacaukan oleh Tuhan karena Tuhan mau mereka menyebar ke seluruh bumi. Bukannya berkumpul di satu tempat. Ya. Nah, dari sini kita kembali lihat keturunannya Sem.
dari keturunan Sem ini hadirlah seorang tokoh iman yang bernama Abraham. Ini dia. Ini hampir semua agama tahu. Ini tokoh orang beriman, yaitu namanya Abraham. Abraham punya saudara namanya Haran dan Nahor. Jadi mereka 3 bersaudara, kakak beradik. Nah, Haran punya anak namanya Lot. Tapi sesudah Lot hadir, Haran meninggal. Ada lagi satu saudaranya namanya Nahor, istrinya namanya Milka. Nah, Milka ini anaknya Nahor, masih saudaranya Lot. Jadi mereka kawin, ya, ponakan dan om. Karena pada masa itu tidak terlalu banyak manusia, ya. Oke, sekarang mereka mau berangkat. Oh ya, lupa. Ayahnya Abraham namanya Terah. Ini ayahnya Abraham. Terah, ya. Sebelum sampai ke situ, Oma balik lagi. Jadi mereka berangkat dari Ur-Kasdim. Tempat mereka tinggal itu namanya Ur-Kasdim. Mereka mau menuju ke Kanaan. Berangkatlah Abraham dengan Sarai istrinya. Ini istrinya itu Sarai. Abraham bersama, oh ya di sini kelihatan juga istrinya. Bersama dengan Nahor, ya. Bersama dengan Lot, ponakannya. Bersama Milka, istri dari Nahor. Dan juga ada pembantu-pembantunya yang lain dan binatang-binatang yang mereka punya. Mereka berangkat menuju Kanaan. Nah, sampai di Haran, Terah meninggal. Dia mencapai umur 250 tahun. Iya, cerita Abraham dan Terah Oma stop dulu sampai di sini karena besok Oma akan lanjutkan ke Ayub. Jadi dari Kejadian 11 kita ke kitab Ayub. Karena pada masa Abraham hiduplah juga seorang yang bernama Ayub. Oke? Nah, sebelum berakhir, pelajaran apa yang kita belajar dari kisah sore ini? Pertama, Tuhan perintahkan manusia untuk menyebar. Tapi mereka berkumpul. Mereka pilih ngumpul. Akhirnya Tuhan bubarkan lewat kacaukan bahasa mereka. Jadi Babel artinya bahasa manusia dikacaukan untuk menyebar ke seluruh bumi. Pelajaran kedua yang kita belajar, kalau kita sehati, ini ambil prinsip ini. Kalau kita sehati, sepikir, satu bahasa, satu tujuan, pasti berhasil. Nah, ambil prinsip ini. Kalau sisi, adik, ayah, bunda, sehati. Gak berkelahi, gak marah-marahan, saling mendukung. Apapun yang sisi dan adik cita-citakan dan ayah bunda rindukan, berhasil. Demikian juga untuk JC dan CJ, untuk Tristan, untuk Kesia, untuk Vivi, Jojo, ya, dan Austin. Ini prinsip Kejadian pasal yang ke-11 ayat 6, itu prinsip luar biasa. Yang ketiga kita lihat keturunan Sem menghadirkan Abraham, bapa beriman. Kenapa? Sem itu yang menutupi ketelanjangan Nuh, bapaknya. Oke. Ayat hafalan kita masih Efesus 6. Ini terakhir. Besok Oma kasih ayat hafalan yang baru. Ini harus sudah dihafal ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting. Karena mengandung janji. Apa janjinya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke. Sampai besok. Kita akan jumpa dengan Bapak Ayub. Sebelum berpisah, Oma doakan dulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua penyediaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di mana saja keluarga menggunakan YouTube ini, Tuhan berkati keluarga itu. Tuhan hadir di dalamnya. Beri kecerdasan, beri pintar anak-anak mereka. Berikan orang tua mereka hikmat. Biarlah satu keluarga bersehati seperti Kejadian 11 ayat 6 ini. Apa saja yang mereka buat pasti berhasil. Jadilah demikian Tuhan. Hamba mohon berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.